Oke, back again ma bro di channelku. Kita kali ini akan bahas bola. Gak main Master League dulu karena malam ini malam sebelum lebaran, sebelum malam takbir. Jadi mungkin next time lah kita bakal main lagi Master League walaupun viewsnya sedikit tapi saya happy. Sebelum saya mulai, saya pengen ngomong sebentar sih tentang lagi ada beef seru di luar tentang hip hop sih. Big Three antara Drake, K. Dot, aka Kendrick Lamar dan J. Cole, tapi mungkin bahas nanti di Master League aja. Pembahasan pertama jelas paling menarik banget adalah Chelsea. Chelsea. Kalau kata content creator dari UK tuh kalian adalah mid-table mandem gitu. Jadi kayak kumpulan lelaki di papan tengah. Aku nggak masalah sih dengan Chelsea yang sekarang. Maksudnya mungkin wajar aja karena transisi manajemen dari yang lama ke yang baru. Cuman kadang kalau ngeliat fans Chelsea yang kayak garis keras tuh yang kayak setiap mereka menang atau apa tuh selalu bawa-bawa sejarahnya atau kayak menghina Arsenal kayak why man, maksudku kenapa kalian selalu bawa sejarah? Emang kalian gak punya masa depan atau apa sih? Mungkin aja kayak Chelsea itu adalah next Nottingham Forest di masa depan. I don't know bro. Tapi agak lucu aja ngeliat dia imbang lawan Burnley 2-2. Yang mana koreksi kalau salah, Burnley di menit 40 tuh sudah kehilangan satu pemain. Yang mana mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Chelsea hanya bisa menahan imbang di kandang sendiri. Shame on you bro. Arsenal kita main di kandangnya Burnley, kita menang 5-0 koreksi kalau salah juga, aku lupa. Next, habis itu kalian menang lawan MU, oke, good, ya not bad lah. Walaupun banyak yang ngeluh tentang penalti karena Chelsea adalah tim penalti terbanyak di Premier League tahun ini. Next match kalian ketemu Sheffield di kandang Sheffield, yang mana Sheffield peringkat 20, cuma bisa imbang man. Aku pengen ketawa cuman kayak ya sudahlah. Tapi shoutout buat official dari Sheffield ya, terutama pas lawan Arsenal mereka tetap ngupload highlightnya meskipun komentator, asisten komentator itu selalu ngomong kayak oh god, oh my god, every time Arsenal getting a goal, iya. Setiap Arsenal mencetak gol komentatornya selalu begitu, tapi tetap respect buat Sheffield United. Kalau misalnya ada fansnya di Indonesia, shoutout buat mereka, respect, dan untuk Sheffield Wednesday juga. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas MU versus Liverpool. Tadi malam aku sempat nonton. Harapanku adalah kalau nggak MU menang ya imbang lah. Tapi di babak pertama tuh pelan-pelan harapanku kayak oke lah kayaknya Liverpool berhasil ngambil 3 poin, tapi kayak di babak kedua gokil untuk MU bisa comeback 2-1 walaupun akhirnya 2 sama karena Wan-Bissaka Arno kenapa dia nekel kacau banget itu akhirnya jadi penalti dan akhirnya 2 sama berhasil dieksekusi oleh Muhammad Salah. Skor akhir 2 sama tapi nggak masalah. Title race masih berlangsung. Arsenal lagi di atas, poinnya sama kayak Liverpool cuman beda GD, beda SG, beda perbandingan gol dan kebobolan. Jadi lumayan optimis tahun ini bisa juara Premier League. Semoga bisa, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau misalkan Arsenal nggak juara kayaknya ya Liverpool aja. City udah terlalu mendominasi. Dari next match, beberapa match selanjutnya kelihatannya yang paling diuntungkan tuh adalah City jelas ya bro. Meskipun poinnya mereka 70 tapi hanya selisih 1. Di 7 laga selanjutnya City hanya ketemu yang lawan berat mungkin Brighton atau enggak Fulham sama Spurs lah mungkin dari Big Six. Sedangkan Liverpool 7 pertandingan ke depan akan bertemu Spurs, Aston Villa, ya Fulham oke lah. Kayaknya bisa menjaga itu. Apa enggak West Ham kalau memang mereka masih ingin masuk Europa League, I don't know. Arsenal ya lumayan berat di sisi lain. 7 match ke depan lawan terberatnya salah satunya adalah Aston Villa, Chelsea, Spurs, 2 derby London sama versus Manchester Satan. Agak berat tapi ya tetap optimis. Andai kan musim ini Arsenal gak juara kayaknya that's fine. Maksudku kayak kita lihat kok perkembangannya. Walaupun musim ini Saliba bagus tapi kalau dibandingkan sama musim kemarin mungkin lebih bagus musim kemarin walaupun akhirnya cedera ya bro. Tapi musim ini gokil. Entah Gabriel Magalhaes atau Saliba sama-sama performanya ciamik. Sorry mungkin gak banyak jokes karena saya gak ditemani oleh dia karena dia sedang tiada. Oke, so sorry listrik. Ya biasalah ada asin sebelum cair. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Aku pengen ngomongin tentang di Premier League yang paling tak tunggu 7 pertandingan terakhir ini adalah salah satunya pertama Battle of 4 besar yo, jatah untuk UCL antara Aston Villa versus Spurs. Kayaknya bakal seru sih kelihatannya. Harapanku semoga masuk malah Aston Villa, pengenku. Karena seru aja enggak sih kayak ngeliat underdogs gitu main di UCL kayak tahun kemarin. Tahun ini deng ada Newcastle walaupun mereka peringkat keempat. Tapi nggak tahu rasanya seneng aja gitu. Kalau Spurs ya kayak udahlah main di UCL apa Liga Malam juga dulu nggak apa-apa sih kayaknya. Tapi ngeliat keadaan kayaknya dua tim ini sama-sama pengen masuk 4 besar karena Aston Villa memang masih main di Conference League tapi kayaknya target UCL kayak target lumayan besar untuk mereka. Tapi di sisi lain Spurs bakal gila-gilaan juga karena
ya mau apa lagi yang dia raih. Sudah mereka gugur di semua kan. Tahun ini tidak main di Piala Eropa sama sekali, hanya ya Premier League dan FA Cup dan Liga. Dan salah satu battle yang aku tunggu setiap akhir musim itu adalah menjelang akhir musim kayak gini ya, entah 10 pertandingan terakhir atau 5 atau 10 pertandingan terakhir. Salah satunya adalah Battle of Relegation. Battle pertarungan siapa yang bakal terdegradasi ke kasta terbawah, kasta bawah Liga Inggris yang mana Championship. Itu bakal sangat seru. Pertarungan tahun ini adalah yang paling kentara kelihatan banget adalah Nottingham Forest versus Luton ya. Jujur gokil Luton, meskipun sebelum liga mulai kalian sudah di kayak underestimate, orang-orang kayak ngerasa alah paling peringkat terakhir juru kunci gitu, tapi kalian ngelawan. Dan kalian ketika ngelawan Arsenal, aku nonton itu bro Jan. Enggak tahu kenapa kalian mati-matian main, sampai kita tuh harus menit-menit terakhir baru bisa comeback 4-3 lewat gol dari Declan Rice. Kalian determinasinya tinggi dan aku harap semoga kalian masih balik lagi di Premier League musim depan, karena nggak tahu ciri khasnya keren aja gitu. Kapan lagi kita bisa ngelihat kayak apa nih stadion gitu, sebelum kita masuk ke stadion entrance-nya kita lihat back halaman belakang rumah warga sipil gitu, itu kan gokil gitu. Dan ya aku selalu sama Luton. Semoga kalian bisa bertahan dan main lagi di Premier League next musim gitu. Aku nggak tahu kenapa seru aja ngeliat perkembangan dari klub ini, gokil gitu. Next pembahasan kita bakal membahas Bologna dan FFB, koreksi kalau salah namanya tadi. FFB dari Liga Bundesliga Liga Jerman dan Bologna dari Serie A Italia. Dua tim ini Bologna sama-sama underdog, mereka masuk 3 besar, 4 besar mungkin sementara ini saya record video ini. Jadi kemungkinan musim depan mereka masuk Champions League itu sangat gede dan nggak tahu, seru aja mungkin kalau misalnya Champions League musim depan gitu dengan format yang baru, beberapa kuda hitam naik kayak Bologna, FFB atau Aston Villa, kayaknya seru aja, makin seru untuk ditonton gitu. Kayaknya eranya Chelsea, MU tuh ya udahlah kan tuh badut ya badut aja bro. Oh iya, kalau ngomongin MU kemarin after match MU versus Chelsea kan beberapa temanku yang ngefans MU tuh ngechat kayak udah menit 110 kok belum di-print, padahal tambahnya cuma 8 menit. Like, come on bro, itu kan ada dispensi karena mereka nyetak gol di menit-menit tambahan, pasti kan ada kayak toleransi tambahan waktu gitu, sama kayak pas Community Shield antara Arsenal versus City gitu, tambahannya jadi panjang karena sebelumnya ada kejadian Walker dan Partey sundul-sundulan kepala gitu. Jadi ya itu mungkin penjelasannya. Tapi overall kayaknya lumayan seru tahun ini, bola banyak serunya. Kayak di Jerman Leverkusen bisa peringkat 1 tuh gokil banget sih, kayak udah pasti juara lah. Yang malah aku was-was banget karena Leverkusen juara adalah kayak mungkin harapannya cuma UCL, mereka mau nggak mau pasti mati-matian dan lawannya ada Arsenal gitu. Jadi aku jujur agak was-was, walaupun ngelihat statistik pasti kita menang lah. Yakin aku menang. Tapi kalau ngelihat tim kalau udah desperate tuh kayak bakal all in gitu lah. Jadi ya hopefully Arsenal lolos lah coy. Next, kemarin aku habis nonton, karena bahas Arsenal tadi, aku habis nonton dokumenter dari Afrika tentang fans Arsenal gitu. Gokil, solid sih, ntar aku kasih linknya kan. Lumayan menginspirasi karena kayak itu mereka setiap setahun sekali atau berapa bulan sekali tuh bikin event gitu. Jadi dari negara kayak aku lupa apa, daerah Afrika begitu, mereka ngumpul buat kayak ya I don't know, watch football, watch Arsenal atau talking, walah, atau ngomong-ngomong ngobrol gitu, intinya hangout gitu loh, bareng-bareng gitu. Gokil sih. Di Indonesia, terutama di Papua, terutama di kampungku, kayak fan Arsenal nggak terlalu baik, jadi ya agak iri aja ngeliatnya gitu. Dan seru juga di Inggris, salah satunya bukan hanya IPL tapi di Championship, di kasta ke-1 sebelum naik ke Premier League ada Leicester, Ipswich Town yang mana diperkuat oleh klub dari Indonesia, dan Leeds, 3 tim yang sedang bersaing untuk memperebutkan gelar Championship dan akan langsung promosi masuk ke Premier League. Dan ini yang terakhir, mungkin telat banget aku ngomongin ini, tapi ya cari waktunya agak susah ya bro. Tapi aku lumayan pengen ngomongin ini, kayak timnas Indonesia gokil, 2 kali ketemu Vietnam kita menang. Yang pertama mungkin aku ngerasa kayak golnya kayak gol kebetulan lah, salah satu gol kayak dari gol Egy Maulana Fikri tuh kayak kita beruntung aja kita. Tapi pas kita main di Vietnam, main di kandang lawan, kita menang 3-0, bawa 3 poin. I don't know, itu kayak best sekali sih. Terserah orang-orang ngerasa kayak kenapa pemainnya rata-rata naturalisasi atau apa, yang penting ada prestasi bro. Maksudku kita pelan-pelan lah. Kalau misalnya kita mengharapkan ya dari, ya bukan yang remehkan SDM sendiri, tapi ini kayak fase terbaik gak sih selama timnas kita gitu. Mungkin suatu saat akan mesti kayak agak pribumi kita pribumi, pasti kita bakal main juga. Tapi untuk sekarang kalau misalnya timnas hampir semua diisi oleh pemain naturalisasi keturunan gitu, aku lumayan ya nggak masalah. Maksudnya kenapa mereka punya darah Indonesia kok mereka mau milih jadi warga negara Indonesia, itu adalah suatu keputusan yang wow gitu loh. Sedangkan mereka berkarir di luar negeri, mereka kehilangan keluar negeri. Misal mereka berkarir di Belanda, mereka kehilangan status mereka sebagai warga negara Belanda dan memilih warga Indonesia, itu kan sebuah keputusan yang berat gitu.
Jadi shout out buat para pemain-pemain yang mau ngerelakan itu dan memilih untuk membela Indonesia. Thank you so much. Kayaknya itu aja. Mungkin next aku bakal bahas sama temanku karena kalau bahas sendiri jujur aja tak kurang nyaman, gak tau kenapa, kurang bisa all in gitu. Mungkin kalau misalnya main Master League lebih nyaman karena saya nge-recordnya kan sendiri kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan stay North London forever. Hehehe.